Oh iya, tadi belum saya ini ya, belum saya yang baru, yang oh ini sudah semua ya. Saya absen ya. Saya screenshot dulu apa namanya eh, ini yang masuk hari ini. Sudah 14 ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi kita sudah sampai di bagian skill 5 di who dan where ya. Siapa dan di mana. Nah, ini percakapannya di sini ya. Nah, ini jelas kalau di sini tadi kita jawabannya jelas ya karena ada resep dan ada medicine, ada obat, berarti dia adalah seorang farmasis. Farmasis itu yang bekerja di farmasi ya. Farmasi itu apotek ya kalau udah tahu ya. Oke, jadi saya review ulang bahwa di sini ada nanti model macam pertanyaan yang menanyakan siapa dan di mana. Siapa kira-kira biasanya yang ditanyakan siapa itu adalah speaker yang B, speaker yang kedua. Siapa sih speaker kedua itu gitu kan? Karena yang speaker A biasanya mengajukan pertanyaannya. Biasanya seperti itu. Jadi yang speaker 2 itu menerima pekerjaan atau melakukan sesuatu yang sudah dipesankan oleh speaker 1 gitu ya. Jadi biasanya maka fokusnya tetap kalau dia menanyakan who ya fokusnya harus yang ada di kedua ini. Tapi kata kunci itu biasanya akan keluar juga di kedua-duanya itu apa yang diucapkan oleh speaker A atau yang diucapkan oleh speaker B gitu ya. Jadi dia semuanya bisa kemungkinan terjadi seperti itu. Oke. Jadi gitu, ini sudah ada contohnya. Who is probably talking? Where does the conversation probably take place? Gitu. Kalau kita melihat di sini ya, ini kira-kira kalau ditanyakan ini kan pertanyaannya who. Ini kalau pertanyaannya where di mana? Oh, di post office. Ini kalau pertanyaannya who, dia seorang florist yang jualan florist itu siapa namanya? Itu ya florist gitu ya. Dia pekerjaannya man-nya siapa? Oh, seorang florist gitu ya. Jadi di mana di florist shop? Terus who is the one most likely to be? Saya seorang farmasis. Di mana? Di farmasi gitu ya. Kalau dia ditanyakan where, oh berarti dia di farmasi. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa menangkap dua-duanya dalam conversation ini. Tapi tergantung pertanyaan yang diajukan oleh narator gitu. Jadi kalau ada satu percakapan ini kita sudah bisa kok sebenarnya menangkap oh siapa sih itu, oh di mana sih ini, itu sebenarnya sudah bisa gitu ya. Jadi dengan gampangnya seperti itu. Oh belum saya share ya orang ngomong gitu ya. Jadi seperti itu. Oke saya lanjutkan ya. Sekarang yang model skill 6 yang agreement. Nah jadi di skill 6 ini dia dinamakan agreement. Apa itu agreement? Kita lihat dulu ya. Okay, expressions of agreement are common in listening part A. So you should become familiar with them. Gitu. The following example show agreement with a positive statement. Jadi expression of agreement, persetujuan ya, persetujuan. Artinya di sini, nah ini adalah persetujuan. Persetujuan bisa negatif bisa positif ya. Jadi apakah dia setuju atau dia tidak setuju atau yes me too atau no me not gitu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi agreement itu persetujuan yang bisa dua-duanya ya, bisa positif bisa negatif. Oke, for example di sini, I thought that the meal was overpriced. Yang Bowman mengatakan me too gitu ya. Dia me too di situ dia beralasan atau beranggapan apa gitu kan.
Jadi maksudnya apa di Me Too di situ gitu. Oh, Me Too dia ternyata setuju dengan pendapat yang diucapkan oleh speaker satu gitu ya. Jadi, iya menurutku juga sama kok. Harga meal-nya itu terlalu mahal, kemahalan lah gitu, nggak worth it ya. So, in your textbook you will read there were too many spices in the meat. Ini nggak ada hubungannya ya, karena kalau too many spices nggak mungkin nggak ada hubungannya dengan overpriced, nggak ada hubungannya dengan harga. She has the same opinion of the meal as the man. Ini bisa jadi gitu ya. She wants to share the man's meal. Tidak, karena dia tidak mau ada hubungannya dengan sharing. Nah, the price of the meal was great. Nah, ini kata jebakannya di situ gitu ya. Ada di sini same opinion. Nah, jawabannya adalah she has the same opinion of the meal as the man. Jadi dia punya pendapat yang sama tentang makanan itu sama dengan pria tersebut. Pendapatnya sama gitu bahwa harga makanannya terlalu mahal gitu ya. Nah, tapi di sini ada kata-kata jebakannya. Dia mengatakan bahwa the price of the meal was great. Ini was great. Sebenarnya di sini was great di sini kalau dalam bahasa Inggris ini sebagai jebakan. Kenapa? Karena kadang-kadang dia mengartikannya great itu besar gitu ya. Besar. Oh, berarti besar itu banyak. Oh, berarti harganya mahal gitu kan. Jadi salah mengartikan ya, salah mengartikan kata atau kalimat yang tertulis di sini gitu. Padahal artinya the price of the meal was good di sini. Oh, harganya sesuai berarti. Lebih bagus, malah bisa lebih murah gitu ya. Gitu. Jadi nah ini expressions of agreement-nya biasa dipakai ini. So I do, I'll say, me too. You can say that again. Jadi agreement-nya setuju dengan apa yang diucapkan oleh speaker satu gitu. For example di sini, this homework is going to take forever. I'll say, what does the man mean? Jadi di sini temanya atau topiknya yang terjadi adalah si woman ini sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi dia terus sambat gitu ya. This homework is going to take forever. Ini tidak selesai-selesai nih PR-nya ini. Terus dia bilangnya I'll say itu juga iya. Iya menunggu podo ae gitu. Nah, yang membuat susah adalah ini ya. Jadi apa namanya? Ini sebagai apa kesulitannya. Jadi ada kesulitannya itu ada di mana? Yaitu nah ini menginterpretasi kalimat di dalam pilihan jawaban agar sesuai dengan interpretasi kalimat yang sudah diucapkan ya, oleh biasanya speaker satu, karena speaker satu dia yang membuat statement gitu ya. Dia yang mengatakan statementnya gitu. Jadi modelnya adalah dia speaker satu ya, speaker satu ini berujar statement. Nah, speaker 2 ini hanya berujar agreement saja. Jadi hanya menyetujui saja. Jadi dia tidak mengujarkan apa namanya statement, tapi dia hanya mengatakan oh ya saya setuju, oh ya gitu ya, ya gitu, ya setuju, ya gitu kan, gitu. Maka jadi tingkat kesulitannya di sini sebenarnya kita tidak akan kesulitan untuk menelaah apa yang mereka sampaikan karena ya cukup sederhana ya. Jadi si statement A dia mengatakan sesuatu dan speaker B ini dia menyetujui gitu ya. Dia punya pendapat yang sama, artinya dia menyetujui ucapan yang diucapkan oleh speaker 2 gitu ya, speaker 1 sorry ya, speaker 1. Nah, tetapi yang bikin sulit itu adalah kita harus menginterpretasi pilihan jawabannya di sini gitu. Karena pilihan jawaban di sini itu dibuat agar modelnya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. For example this one, it's going to take forever to get home. It takes a long time to get from home to work. Nah, ini kan hampir sama gitu ya.
Dari kalimat A dan B ini hampir sama interpretasinya. Terus he and the woman have the same opinion about the homework. He needs to take the homework to class gitu ya. Jadi ada jebakannya adalah dia menggunakan dua kalimat ya yang kalau kita lihat secara sekilas itu hampir sama gitu ya. Jadi contohnya kalimat ini, it's going to take forever to get home. Ini akan lama sekali untuk pulang ke rumah. It takes a long time to get from home to work. Ini akan lama sekali. Perjalanannya akan lama sekali dari rumah ke tempat kerja gitu ya. Jadi hampir sama gitu ya, hampir sama. Terus yang C, dia dan wanita itu punya pendapat yang sama tentang pekerjaannya ya, jawabannya yang ini ya, tentang pekerjaan rumah itu. Karena say dia, the man ini setuju dengan pendapat ini. He needs to get to take the homework to class. Nah ini juga apa namanya jebakan yang dia mengatakan tentang homework juga gitu ya. Jadi justru kesulitannya bukan kita menginterpretasi dari kalimat yang diucapkan yang dilisnengkan, tapi kita akan kesulitan untuk menginterpretasi pilihan jawabannya. Nah, ini yang paling sulit di sini ya. Oke, contoh yang kedua. A trip to the park might be nice. You can say that again, gitu ya. You can say that again. Berarti dia setuju kepada si lady wanitanya bahwa trip to the park might be nice. Ya wes, ya udah kita jalan-jalan ke park aja yuk gitu ya. Nah, ini sebenarnya nah ini nanti ada stress and tone-nya berbeda ya. You can say that again. Itu karena dia tanda seru, berarti dia bisa jadi dia bukan menanyakan gitu ya. Kalau dia menanyakan, you can say that again. Nah, ini disuruh repeat gitu. Atau can you say that again gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kalau speaking itu tidak tidak terlalu beracu pada grammar dan structure dalam bahasa Inggris. Kalau speaking itu lebih dititik beratkan hujan ya, lebih dititik beratkan kepada pesan yang disampaikan itu tersampaikan, gitu ya. Oke, jadi untuk yang kedua ini apa jawabannya? Apakah the woman should repeat what she said? Bisa jadi kamu akan menjawab seperti ini karena ada kata-kata di sini you can say that again, gitu ya. Yang B, it's nice in the park at night. Bisa jadi karena di sini dia mengatakan the park gitu. Terus the woman should tell him about part of the trip. No, tidak ada hubungannya ya. He agrees about the trip to the park. Nah ini jawabannya yang D ini ya. Jadi si man ini setuju tentang perjalanan atau jalan-jalan ke taman gitu ya. Gitu. Jadi ini hampir mirip dengan jawaban yang B. Tapi kalau ya jawaban yang B dia spesifik. Spesifiknya apa? Ada di malam hari gitu. Tapi kalau di sini dia tidak mengatakan secara spesifik ya, hanya mengatakan jalan-jalan di taman saja gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, contoh yang ketiga. I think it's time to get home. So do I. What does the woman mean? Womannya so do I. So do I artinya oh iya, saya saya pikir juga sama gitu ya. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk pulang ke rumah gitu kan. Pulang. Terus dia jawabannya apa? Oh yang A, they don't have time to do it. Nggak ada hubungannya ya. Terus she also thinks it's a good idea to leave. Bisa jadi ini she thinks they are at home. Nah ini ada jebakannya dengan kata home. Yang they are unsure about the time. Nah ini yang mana? I think it's time to go home. Nah ini. Nah, kalau ini ya jebakannya sangat menjebak sekali yang D ini. Mereka unsure about the time. Mereka tidak yakin dengan waktu. Ini yang dimaksud adalah mereka tidak tahu ini jam berapa. Sebenarnya seperti itu ya. Mereka unsure about the time. What time is it now? I don't know. Itu bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya nih ya. She also think it's a good idea to leave ya, karena dia time to go home. Leave itu kan meninggalkan ya, pergi atau meninggalkan dari pekerjaannya dan mereka harus pulang ke rumah. Nah, maka jawabannya adalah yang B di situ, gitu ya. Jadi justru tingkat kesulitannya ya. Jadi di sini tingkat kesulitannya bukan menginterpretasi apa yang diucapkan, tetapi menginterpretasi kalimat dalam pilihan jawaban. Gitu.
agar sesuai dengan kalimat yang sudah diucapkan oleh speaker 1 terutama gitu. Jadi fokusnya karena di speaker 1 di situ. Gitu ya. Gitu wes, sip. Jadi sudah selesai. Ini apa namanya? Skill 1 sampai dengan skill 6 ya, nanti tinggal saya berikan apa namanya praktis yang ada audionya gitu ya, praktis yang ada audionya untuk bisa dikerjakan ini di sebelum UTS ya ini ya. Jadi deadline-nya kita sebelum UTS. Jadi nanti saya minta tolong untuk praktis yang sebelumnya silakan dikerjakan dulu karena dia lebih mudah ya. Ini practice tab A. Ini due 11 April. Nah, ini hari Senin ini due date-nya yang pertama. Saya undur aja wes ya, biar bisa kalian punya waktu yang banyak. Aduh, wes, enggak apa-apa wes. Malum ya, hari apa bulan puasa itu lemes kalau siang ya. Ini saya undur ya. Saya undur tanggal 18 semua. Jadi kalian bisa mengumpulkan, oh ini malah tanggal 23 ya, saya undur tanggal 23 semua. Jadi nanti artinya apa namanya, setelah UTS nanti biar saya bisa tahu. Jadi nilai hariannya saya sudah dapat. Ini tolong dikerjakan ya, yang ini skill 1, 2, dan 3, dan 4. Ini gampang sekali karena dia tidak ada audionya, jadi hanya mengerjakan seperti kita ini tadi ya, mengerjakan melalui listening scriptnya, melalui tulisan. Jadi ini ya, how was the dance last night? We had such a good time gitu. What does the woman mean? We had such a good time. Berarti dia kata kuncinya adalah dance-nya di situ. Berarti atau the dance was fun, atau it was a good time to dance, atau she thinks the man is such a good dancer, atau tonight was the last time to dance. Yang mana? Nah, ini sebenarnya ini it was a good time to dance. Nah, ini kata jebakannya di situ. Ini saya jawabannya yang A ya. Jadi bukan B. Karena kalau dia menjawab, kamu menjawab it was a good time to dance, itu salah. Karena dia fokusnya itu di waktunya, bukan di dansanya gitu ya. Jadi padahal yang diucapkan oleh speaker A dan speaker B di sini ngomongin soal dansanya. Dansanya apa? Oh, it was a good time. Artinya good time itu ya saya apa namanya memiliki artinya waktu yang bukan waktu yang baik ya, tapi saya menikmatinya gitu ya, istilah gitu. Susah ya, mau menginterpretasikan itu susah. Jadi yang momen itu bilang, oh saya menikmatinya semalam gitu ya. Gitu. It was a good time with you. Saya menikmati waktu bersamamu. Gitu. Jadi bukan it was a good time to dance, karena kalau it was a good time to dance artinya dia spesifik waktu. Oh ini waktunya cocok untuk berdansa gitu. Enggak seperti itu. Jadi yang diucapkan oleh laki-laki ini, dia mengatakan bahwa gimana dansa kita semalam gitu ya, enak enggak dansa sama saya gitu, maksudnya seperti itu. Dan dia si Wongun menjawab, ya saya menikmatinya kok semalam gitu. Jadi jawabannya yang what does the woman mean? Artinya the dance was fun. Artinya ya dansanya bagus kok, enak, lucu gitu ya. Saya menyenangkan lah gitu lah, menyenangkan. Jadi gampang seperti itu. Terus contoh yang ini yang skill 3 juga sama ya. Jadi silakan bisa dikerjakan dengan ini, tinggal hari ini aja bisa lah ya kalian mengerjakan ini cepet, tinggal ada audionya kok sama sekali, tinggal menjawabnya ini saja. Ini contohnya, I like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. Nah ini ada workout. What does the woman suggest? Let's go to the gym. Nah dia womannya ini, jadi ini spesifik ya. Ini women sama woman harus kalian lihat di sini. Mau kemana? Getting some exercise. Ini ada kata lain di situ. Jadi ke gym itu buat apa? Ya buat berlatih, latihan olah tubuh gitu ya. Maka dia exercise itu. Jadi exercise itu bukan praktis ya. Kalau praktis kita praktis biasanya hubungannya dengan kuis atau tes. Tapi kalau exercise itu lebih ke olah tubuh gitu. Maka jawabannya adalah yang B, exercise gitu ya. Gitu. Itu nanti tolong dikerjakan. Nah, nanti untuk setelah ini akan saya berikan yang soal beraudio ya. Beraudio yang tipe part A.
Listening part A itu kira-kira kalau dalam soal TOEFL yang beneran itu hanya ada 25 sampai 30 soal gitu. Jadi nanti akan saya berikan 30 nomor soal saja. Dan deadline-nya saya undur tanggal 23 April, jadi mohon silahkan dikerjakan ya. Ya, dikerjakan ya. Udah dikerjakan aja wis ya. Wis, nggak usah nggak usah terlalu ini ya. Saya tidak meminta lebih kok ya. Hanya mengerjakan saja wis ya. Itu itu dulu dari saya. Ini nanti akan saya sampaikan di Schoology akan saya update ya. Saya stop share. Oh, ada 16 sudah masuk banyak ya. Sebentar saya screenshot ya. Screenshot terakhir sebelum saya tutup ya. Sebentar. Yang penting saya screenshot namanya saja untuk presensi. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya undur diri. Kita ketemu di minggu depan ya. Saya tidak tahu apakah minggu depan sudah UTS apa belum. Jadi nanti kita lihat saja. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya.